Halo fellows, welcome back to your podcast. This is your lovely host Ramzi Fauzi Setiawan. You can call me Ramzi or Uza. Sekarang gue lagi nggak sendiri nih, gue lagi ditemenin sama Nela. Hai Nela. Hai semuanya. Sebelum kita ngobrol nih, kita kenalan dulu Nel. Sok Nel, kenalin diri dulu Nel. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Norma Nela. Bisa dipanggil Nela, bisa dipanggil Rasel. Aku satu angkatan sama Ramzi. Aku di Telkom University Ilmu Komunikasi S1. Nah ini dari mana Nel? Aku tinggalnya di Tangerang Selatan guys, di Banten, Jabodetabek. Kenapa milih Telkom kan jauh-jauh nih ya, kan di Tangerang Selatan atau nggak Jabodetabek mungkin banyak kampus yang lain. Kenapa sih milih Telkom Nel? Jadi aku tuh dulu sebenarnya aku tuh pengen banget masuk ke Telkom tuh sebenarnya bukan karena aku pengen masuk Telkomnya. Sebenarnya aku pengen dapet beasiswanya. Jadi waktu itu aku dapat beasiswa dari OSC di tahun 2019. Nah di situ aku pilih Telkom karena ada jurusan ilmu komunikasinya dan katanya tuh Telkom ilmu komunikasinya bagus. Meskipun ada kayak kuliah-kuliah lain yang ngasih ilmu komunikasi, aku pilihnya Telkom karena aku dengar tuh Telkom swasta yang paling bagus ya setahu aku di masa-masa itu juga udah tinggi banget lah, udah top gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Telkom sama ilmu komunikasi nih, Nela sendiri kenapa sih milih ilmu komunikasi, Nel? Oke, jadi aku tuh sebenarnya agak lucu sih ya pertanyaannya, karena maksudnya kayak itu tuh kayak aku nggak pernah ditanyain, karena dulu sebenarnya aku tuh salah, aku tuh ngira sastra itu jenis kayak ilmu komunikasi gitu loh. Karena aku salah mikir kan sastra tuh kayak biasanya aku mikirin sastra tuh kayak penulisan, teater dan lain sebagainya gitu. Aku pikir ini seni dalam bentuk komunikasi. Tapi aku salah, sastra tuh kayak bener-bener mempelajari budaya banget. Akhirnya aku baru nyadar, sastra bukan kayak itu. Dan aku ketemunya aku tahu ilmu komunikasi itu baru kelas 9. Dan akhirnya aku baru kelas 10 mulai nyari-nyari ilmu komunikasi. Sama aku coba-coba nyari juga kayak yang lain-lain, tapi yang paling cocok ilmu komunikasi. Gitu. Berarti interestnya tuh awalnya ke sastra gitu Nel? Iya, tapi karena sebenarnya karena aku salah nangkep sastra itu apa, aku nggak nyari tahu, aku cuma berasumsi aja. Jadi sebenarnya aku minatnya sama jenis-jenis kayak ilmu komunikasi, tapi menamakannya sebagai sastra gitu doang. Oke, paham. Yang tadi Nel masalah beasiswa OSC, itu tuh kayak gimana sih Nel? Soalnya gue pun masuk Telkom pun kan ini ya, maksudnya awalnya tuh ngejar beasiswanya. Yang dulu tuh ini pernah yang Telkom kerjasama sama, tahu nggak yang sama ID Cloud House? Kurang tahu sih ya, aku kurang tahu. Nah itu tuh OSC tuh kayak gimana Nel? Kalau OSC itu dari Medcom, kamu tau Medcom nggak? Medcom itu kayak semacam kayak buat nge-post berita-berita, tapi Medcom ini juga ngadain kayak suatu scholarship competition, namanya OSC, Online Scholarship Competition, dan mereka tuh buka kayak gitu dengan kayak belasan universitas-universitas swasta gitu, dan itu tuh bertujuan supaya murid-murid atau anak-anak Indonesia itu pada bisa sekolah di sekolah yang bagus. Jadi maksudnya bisa di unit bagus dan membantu dalam bentuk dana gitu. Dan aku sendiri, karena aku kan 5 bersaudara kan ya, jadi kita tuh mama bapak aku tuh sering banget nyari beasiswa, entah itu dalam negeri, luar negeri, swasta ataupun negeri. Kita tuh nyoba nyari semuanya, dan akhirnya pun kayak ketemu OSC ini. Sebenarnya tuh OSC itu kakak aku yang dapat duluan. Jadi aku tuh dapat ide tuh dari kakak aku. Dia dapat di arsitektur di Jogja, aku KDW, dan aku tuh ngikutin dia, dan akhirnya puji Tuhannya aku dapet juga. Dan itu tuh dikarenakan akunya juga udah tahu kayak prosesnya kayak gimana, diceritain juga bagaimana caranya supaya dia bisa dapetnya, dan pengalamannya juga aku udah dapet langsung gitu, ada sumber langsungnya, jadi bisa belajar banget gitu. Itu sih. Itu tuh OSC tuh yang ini nggak sih, yang pilihannya tuh ada kayak Telkom terus UPH ya nggak sih? Bukan. Kalau OSC tuh pilihannya tuh UMN adanya, kalau bukan UPH. UMN, Universitas Maranatha, Universitas Presiden, terus ada univ-univ lainnya. Tapi rata-rata tuh ya univ-univ swasta yang menurut aku cukup gede ya, cukup gede-gede gitu. Jadi kayak kalau udah masuk tuh win banget deh. Nah, Nel, sekarang Nela sendiri nih, lagi sibuk apa sih Nel?
Aku tuh sebenarnya lagi masa-masa liburan kayak gini, puji Tuhannya ya sibuknya nggak sibuk banget ya, tapi mungkin aku lebih ke organisasi dari kuliah, terus juga aku lagi nyari-nyari internship buat nambahin sertifikat sama pengalaman, serta aku juga coba buat nyari-nyari biar aku bisa nambah uang jajan, jadi lagi usaha-usaha buat nyari, dan juga aku mungkin bisa dibilang lagi sibuk buat bantu orang tua di rumah sih, kayak maksudnya beres-beres dan sebagainya, serta bikin konten juga buat TikTok sama Instagram aku. Nah, ngomong-ngomong soal konten ya, ngomong-ngomong soal konten, kan Nela kan yang seperti kita tahu ya, Nela kan di TikTok kan lumayan gede lah gitu. Biasa aja sih, cuman ya udah. Nah, ya lumayan punya angka lah di TikTok lah. Itu tuh Nel, awalnya gimana sih Nel? Apakah emang ada niatan atau gimana Nel? Awalnya yang ini kan, yang Bruno Mars nggak sih awal Nela naik ya kan? Aku tuh dulu sempet, pokoknya video viral pertama aku tuh video aku sama teman-teman cowok aku. Mereka dibilang ganteng sama teman-teman aku, sama orang-orang di TikTok. Terus pada bilang ganteng, rame dah tuh video sampai ratusan ribu views gitu. Terus like-nya juga sampai 19 ribuan gitu kan. Aku sampai kaget, aku baru main TikTok tiba-tiba naik gitu sampai berapa ratus followers gitu yang dari 20-an. Aku kaget dong. Terus sempat juga aku post mau ngajak teman-teman TikTok buat bikin grup bareng, ya kan. Terus rame banget, aku sampai kayak berteret gitu, kayak DM aku kayak aku ikut dong gitu kan. Jadi kayak mulai naik lagi tuh gara-gara itu. Terus juga ada juga waktu itu sempat aku tuh yang aku tuh suka ngejokes, tapi aku pikir gak lucu, tapi ternyata banyak dari warga-warga TikTok yang bilang aku lucu di situ. Terus aku kayak oh ya udah, berarti gue lucu gitu kan. Terus aku juga sempat kayak nari-nari yang Bruno Mars, nah itu juga sempat masuk. Terus aku bikin konten-konten yang kayak menceritakan konten-konten itu, akhirnya ya mulai itu. Dan aku tuh lebih tepatnya tanda kutip viral atau dikenal karena orang kira aku masih umur 12 tahun, tapi aku udah kuliah. Jadi kayak pada mikir, ini mana mungkin gitu. Terus setiap kali aku nulis, aku tuh 18 tahun, mereka tuh langsung kaget semua gitu. Terus mulai lah, jadi kayak orang-orang mikir kayak aku SMP, padahal aku udah kuliah gitu. Tadi kan ngomong-ngomong soal Nela naik karena yang video teman-temannya, terus juga naik video dance dan lain-lain gitu. Itu kan pasti kan kayak pasti nemu momentum dong, kayak oh ini nih momentum gue naik nih. Nah, kan orang-orang biasanya kalau misalkan naik gitu, kayak misalkan ada satu video yang boom gitu, yang rame gitu, itu kan ngemanfaatinnya kan beda-beda. Ada yang kayak oh ya udah cuman one hit wonder doang, atau gimana. Nah, Nela sendiri cara nge-maintenance-nya gimana Nel? Aku tuh selalu mikir kayak gini Ji, kalau ada postingan untuk jadi viral dan sebagainya, aku selalu berusaha buat nggak jadiin itu suatu hal yang viral banget. Kayak maksudnya aku pengen itu naik pastinya gitu, siapa sih yang bikin konten terus mikirnya udahlah jangan naik gitu, kecuali kalau emang dia post private gitu. Kadang kalau misalnya dia pasti udah pakai hashtag, udah pasti dia share kemana-mana, pasti dia pengen dong nyampe. Dan aku juga pengen kayak gitu, pengen dilihat orang juga. Tapi aku selalu mikirnya aku tuh nggak mau ini dijadikan suatu hal yang kayak oh ini harus viral gitu. Aku tuh selalu mikir kayak maksudnya do your best aja, kayak biar akunya juga nggak stres kan, dan maintain supaya tetap naik dan lain sebagainya. Aku tuh kayak ngerti gitu loh, orang-orang yang follow aku tuh kan karena apa-apa aja gitu. Aku sempat di follow karena teman-teman aku, terus aku sempat di follow karena dance aku, karena aku bercandaan aku, juga karena cerita-ceritanya aku gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen buat sesuatu yang lebih menarik, mungkin aku akan berkisaran di situ gitu. Kalau misalnya seandainya aku pengen bikin suatu konten baru, ya siap-siap aja, mungkin nggak senaik itu yang lainnya gitu. Dan aku ngerasanya kayak TikTok is fun gitu. Jadi kayak kalau kita overly stress untuk menjadikan suatu hal viral, dan juga kita overly stress biar kita bisa dapat komisi atau bisa dapetin itu, bakal bener-bener stress nantinya. Karena aku selalu mikir kayak gitu. Dan biar gak sombong juga sebenarnya, aku selalu mikir aku gak mau sombong gitu. Kalau misalnya udah punya banyak ini kan, maksudnya kamu lihat kan, kayak kamu pernah lihat account aku nggak, kayak maksudnya followersnya 24k tapi likes aku tuh 3,2 M. Itu kan jomplang banget kan ya, kayak maksudnya sangat jomplang. Dan aku tuh bisa bilang kayak gila nih konten gue tuh menarik loh gitu, aku bisa bilang kayak gitu. Tapi
kalau misalnya aku bilang kayak gitu itu cuma nge-ego boost aku gitu loh, dan aku malah justru jadi kayak sombong, malah justru mikir kayak gue lebih keren daripada orang lain dan lain sebagainya. Aku jadi nggak suportif. Nanti kalau aku kayak gitu, orang lain juga akan memperlakukan aku seperti itu dan aku nggak boleh marah kan. Nah aku sebagai orang yang nggak mau disombongin dan nggak mau dituduhin, aku nggak mau ego gitu, karena sebagai orang yang kita harus humble ya guys ya. Jadi kayak jangan sampai kita sombong. Jadi aku selalu mikir kayak biar maintainnya mungkin kita juga harus stay humble, stay cool gitu kan hal-hal tersebut gitu. Dan aku selalu diingetin sama orang tua aku sih biar supaya jangan sombong gitu. Tapi Nela sendiri tipe orang yang maksudnya kayak I post what I want atau kayak yang emang ngikutin algoritma nih, kayak wah algoritma lagi rame ini nih, gua post ini algoritma lagi rame ini nih, post ini gitu, atau kayak ya udah gua ngepost apa yang gua pengen. Aku ngepost apa yang aku pengen sih. Kamu udah pernah lihat kan konten-konten aku yang super random itu karena aku pengen ya. Jadi kayak karena aku mikir kan sebenarnya banyak tuh yang pakai algoritma kan ya. Kayak misalnya, oh ini lagi rame, misalnya lagi nge-trend yang lagu ini, gitu. Mereka pakai lagu itu. Aku mungkin kadang-kadang aku juga pengen ikutin tuh. Ini lagi rame, gue juga pengen rame gitu. Tapi kadang at the same time, kalau misalnya aku nggak nyaman untuk mempost sesuatu, aku nggak akan post karena kayak maksudnya aku post apa yang aku nyaman. Sebenarnya kalau kamu lihat nih, aku sudah mau ngasih tunjuk draftnya, cuman kayak gak tau deh draft aku tuh banyak. Isinya tuh aku ngerocos. Dan kan orang-orang suka denger aku ngerocos. Pertama katanya aku kocak kalau ngerocos, terus kedua katanya mereka suka suara aku. Terus aku kayak gue nggak mau deh ngerocos yang ini karena kayak ini super duper ngerocos, kayak maksudnya kayak gitu loh, kayak maksudnya sangat amazingly annoying gitu loh. Ini udah 313, kelihatan nggak? 313 kurang ya? Agak blur sih. Nah ya udah, itu 313 video. Sebenarnya dulu lebih banyak, tapi kan aku sering uninstall TikTok jadi hilang terus. Itu isinya aku ngerocos, marah-marah, cantik, ganteng, dan lain sebagainya itu berkumpul di satu gitu. Tapi aku nggak post karena aku malu, atau enggak aku lagi nggak pengen aja nge-post gitu. Kayak udah jangan deh, nanti ini bad reputation banget digital trace gue kayak gini, gue nggak mau ogah gitu. Jadi kayak gitulah itu. Nah Nel, kan konten kamu tuh kan kayak banyak ya, maksudnya kayak random lah, kayak bisa dance, bisa kayak bukan kayak orang nih konten dance semua atau fotografi semua kan. Nela kan kontennya kan emang macam-macam kan. Nah kan apalagi kan ada beberapa konten Nela kan yang kayak speak up gitu kan, satu dan lain hal gitu. Nah buat kamu sendiri nih Nel, kayak apa ya, nggak takut dapat bashingan yang kayak gitu atau gimana gitu? Soalnya kan kalau aku pribadi kan suka ngomong juga ya Nel ya, terutama di Instagram, karena ya aku merasa aku lebih nyaman di sana gitu, karena ya bisa texting doang atau gimana gitu. Tapi ya tahu sendiri kan, apalagi di TikTok kan ada yang komen dikit walaupun kayak yang bener kan bread. Sebenarnya nggak setoksik itu sih, cuman nggak setoksik Instagram sih, cuman ya pasti ada lah orang-orang yang kayak gitu kan. Nah apa nggak takut Nel? Kalau dibilang takut mah khawatir ya. Tapi waktu ditakutin aku pernah loh di hate gara-gara ada orang mengira aku ngebeli followers. Karena saking, kayaknya karena itu salah satu contohnya deh. Kayaknya karena aku random banget videonya. Terus ada juga masa-masa dimana naik banget videonya, yang sisanya tuh kayak cuma berapa view doang, kecil banget gitu. Terus kayak dibilang katanya ini beli followers ya lu gitu kan. Aku ngerasa kayak maksudnya itu suatu hal yang orang tunjukkan karena maksudnya mereka berpikir kalau mereka naruh hate comment mereka akan menjadi sesuatu gitu, padahal kan hate comment itu tidak menceritakan sesuatu. Mereka mungkin, aku sih berasumsi beberapa doang sih ya, kayak maksudnya mungkin pertama mereka iri, tapi itu aku nggak tahu jadi opsi pertama ya. Tapi opsi pertama tuh biasanya aku ngambil tuh kayak yang paling gampang tuh kita berkesimpulan, oh ini orang iri aja, itu kan udah kayak selesai gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita berasumsi kayak oh mungkin dia nggak suka konten gua gitu, mungkin nggak cocok aja kontennya, oke, itu pertama. Terus kedua aku mikir kayak mungkin aja dulu dia ngeliat gue mirip sama seseorang, jadi mereka kayak gak suka gitu gara-gara oh ini dia mirip banget sama orang ini, dan langsung berasumsi aneh-aneh gitu, langsung kayak suka asumsinya yang ngaco-ngaco. Jadi aku mikir kayak udah paling tuh asumsi mereka aja gitu. Dan yang terakhir ya mungkin palingan karena mereka melihat konten gue bagus terus mereka iri, terus mereka pengen gitu ya.
Itu agak jahat sih sebenarnya berasumsi orang iri, cuman faktanya banyak kok yang iri sama orang lain dan memunculkan itu sangat sering. Nah, Nel, masih ngomongin soal TikTok ya. Kayak aku ada pertanyaan yang ngeganjel gitu ya, maksudnya kayak masalah TikTok sendiri tuh. Mungkin aku pernah ngobrol sama Nela, nggak tahu belum ya, cuman kayak aku tuh benci, maksudnya bukan benci TikTok ya, maksudnya benci hal ini karena TikTok tuh yang kayak apa ya, contohnya gimana ya? Aku bingung nyontoinnya. Yang ini kayak canda, nah itu tuh maksudnya kayak hal-hal itu tuh kan awalnya kayak ini kayak boleh nih gitu buat sarkas, cuman makin sini mungkin karena overuse or something ya, jadi kayak orang-orang tuh dalam tanda kutip bukan menghina ya, atau ya bisa bilang ngehina atau ngesarkasin orang yang berlebihan tuh berlindung di balik kata canda nene, itu tuh kayak itu aku juga kurang suka sih ya. Aku orangnya baperan Ji, jadi kayak maksudnya ini sejujurnya aku tuh orangnya baperan banget, jadi kalau bisa seandainya dikatain sesuatu terus dibilang canda gitu, misalnya contohnya kayak gila lu sama cowok lu bucin banget, saya bilang gitu ya, atau misalnya kayak gila lu alay banget di video ini, canda alay gitu, misalnya kayak gitu kan ya, kayak gitu aku pasti kayak offended gitu, meskipun itu kata canda atau enggak. Aku bukan baperan banget, tapi aku ada baperan dalam suatu skala gitu. Aku bisa dibilang hitungannya baperan di antara beberapa orang gitu. Tapi itu dikarenakan juga karena kadang orang tuh nggak suka ngefilter gitu nggak sih, kayak maksudnya beda, udah nggak tahu konteks, udah nggak tahu hubungan, udah nggak tahu apa yang diomongin tuh ngerti jelas atau enggak gitu. Jadi aku langsung kayak apaan sih, dan aku tuh selalu menghindari, tanda kutip menghindari ya, jadi kayak maksudnya bukan ngejauhin atau musuhnya, tapi lebih tepatnya berusaha buat kayak menghindari conversation sama orang-orang yang seperti itu. Itu kelihatan sih sebenarnya dari awal kalau mereka tuh kayak gitu, kayak contohnya inget gak yang masa-masa adalah satu cewek yang aku lupa di Indonesia siapa, dia naik terus cowok-cowok pada bilang katanya dia cantik, terus banyak cewek-cewek yang iri dan langsung ngebanding-bandingin kayak ini cewek jelek banget kok, kenapa sih cowok-cowok pada suka gitu. Itu kan kelihatan kalau mereka tipe-tipe orang yang suka yang irian, terus kalau sarkas atau ngomong satu hal kasar tuh nggak pernah dipikirin gitu, kayak maksudnya mereka aja berani buat leave feed komen yang menjadi digital trace, apalagi mereka yang bisa A few moments later. Nel, yang tadi karena emang putus-putus ya Nel, boleh diulangi lagi nggak Nel? Oke, jadi kalau menurut aku tuh kayak dihindarin aja tipe-tipe orang yang kayak suka bercandanya tanda kutip tidak bisa difilter. Terus kayak aku tuh kayak kalau misalnya ngelihat tipe-tipe orang yang seperti itu, selain ngehindarin, aku juga berusaha nggak jadi kayak mereka deh. Kayak maksudnya aku berusaha ya, bukan berarti aku nggak tahu pernah atau enggak, tapi kayaknya nggak pernah sih ya buat nge-komen hal-hal yang seperti itu. Mungkin aku pernah berantem di komen, pernah pastinya, kayak maksudnya berantemin hal-hal yang kayak of course gitu, yang normal gitu kan. Tapi buat perihal kayak untuk kecantikan, perihal untuk hal-hal yang orang nggak bisa kontrol, menurut aku sih itu bukan satu hal yang perlu diperdebatkan sih. Jadi kayak misalnya hindarin aja tipe-tipe yang kayak gitu, dan juga sikap-sikap yang seperti itu. Nah, iya juga sih, karena buat apa sih ngobrol, maksudnya buat kita ngabisin tenaga buat yang nggak worth it gitu, ya nggak? Benar, yang nggak ada efeknya sama sekali buat kita, yang baik ya, ada efek buruknya, yang efek baiknya kenapa nggak sekalian nggak usah gitu. BTW Nel, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya Nel, itu Nela ditemenin siapa Nel? Aku ditemenin sama boneka aku. Namanya Beko. Dia tuh ngebantuin aku biar aku nggak jelajatan tangannya, biar aku bisa megangin dia aja. Karena aku orangnya gampang kayak megang-megang barang gitu. Jadi apa sih namanya kalau misalnya tangannya nggak bisa berdiri diem? Emang ada namanya? Ada tahu yang katanya apa ya? Kalau misal aku tuh pernah soalnya datang ke rumah temen aku, terus aku megangin barang dia, kayak maksudnya ini apaan gitu, tanganmu ginian banget sih. Terus aku kayak itu artinya apa? Kayak nggak bisa berhenti jerak gitu. Terus aku kayak oke gitu. Jadi kayak biar gak gitu lah, jadi nih kayak bantu aku buat gak ini. Jadi aku udah megang satu barang, gak usah megang yang lain gitu.
Ih, kita sama loh, Nel. Iya kan, kayak gak bisa berhenti gitu, tangannya tuh kemana-mana. Sama kayak kalau aku lagi belajar, aku harus pasang timer dulu biar aku nggak usah megang HP. Tapi Nela kalau misalkan presentasi tangannya gerak nggak sih? Kaki atau nggak aku bisa kaki, kayak kaki aku goyang-goyangin kayak aku swing gitu. Tahu kan kalau misalnya kaki di atas kursi kayak di gini-giniin. Kadang gitu. Terus kadang aku kalau misalnya di bawah aku lagi presentasi, aku kadang tangannya ikutan gerak. Jadi biar aku bisa kayak menggunakan sekaligus biar aku kayak lo juga ikut presentasi ya. Jadi lo masuk kemana-mana. Sama kalau juga kayaknya lah berarti kayak kalau presentasi itu mau online atau offline tuh. Ini aja ngomong nih, pasti gini tangannya kayak gerak pasti. Iya pasti kayak harus kayak nah seperti itu gitu. Terus kayak harus ada bentuk kan kayak ini dia gitu. Itu selalu sih, nggak pernah enggak. Emang masih aktif parah anaknya teh gitu. Tangannya teh aktif parah. Minum apa tuh, Nel? Ini minum kopi. Aku suka banget sama kopi saset. Kopi saset bahaya sih sebenarnya, cuman suka aja. Itu kopi apa, Nel? Aku biasanya minum Neo Coffee Mochaccino, tapi ini sekarang aku lagi minum Good Day Mochaccino. Nanti enak banget, lo harus coba. Ngomong-ngomong soal kopi nih, Nela udah pernah nyobain ini belum? Kopi bukan saset sih, yang segini, yang sering ada di Alfamart atau Indomart, ABC, tapi ABC-nya Chocomalt Coffee. Oh belum pernah, itu apaan tuh? Itu cobain, enak parah itu. Itu ABC mau dingin ya? Atau ABC Chocomalt Coffee. Kalau emang Nela lagi mood dingin gitu, bisa. Terus kalau emang lagi mood panas, tinggal direbus aja dulu kayak golakin bahasa Indonesia apa ya? Mendidihkan aja dulu gitu. Dipanasin dulu aja. Oke. Nanti aku coba ya, aku cari tahu deket aku ada Indomaret, ntar aku bisa langsung cabut. Aku tuh pernah beli itu tuh minggu kemarin nggak salah, atau 2 minggu kemarin. Beli itu kan karena murah ya, nggak bohong ya, karena emang ya dompet mahasiswa gitu kan, karena murah gitu. Iseng kan kayak pengen kopi udah ini aja. Pas nyobain kok enak gitu. Iya kan aku juga sering kayak gitu tahu, kayak aduh ragu deh ini enak atau enggak, aku beli murah banget tapi ternyata pas coba enak banget, aku sering banget kayak gitu. Ini tuh serenteng cuma 5.000-an, yang Neo Coffee itu 5.000 doang. Iya 5.000, 6.000, 7.000-an. Gak tau deh 8.000 apa ya, lupa deh. Pokoknya cuma segituan doang, 10.000. Terus aku kayak ini enak banget, gue harus beli gitu. Neo Mochaccino. Iya Neo Mochaccino sama pokoknya apapun yang Mochaccino aku suka, sama yang ya gitulah, aku suka kopi ini apapun itu aku coba deh. Oke deh. Besok gue nyoba deh Neo Mochaccino, gue besok nyoba deh. Iya lo harus coba. Menurut gue sih enak, tapi mungkin beberapa orang nganggapnya nggak enak. Tapi aku suka banget. Enakan dingin, enakan panas Nel? Dingin dong pastinya. Kalau misalnya panas itu mungkin aku lebih suka. Kalau yang panas tuh aku lebih suka yang ada granulanya. Apa sih namanya, Torabika ya? Cappuccino ya, itu karena enak, ada foamnya gitu loh, kayak yang Torabika cappuccino yang ada coklatnya itu aku suka. Kalau hangat, kalau dingin gak enak, dia gak enak kalau dingin. Neo Mochaccino enak dingin tapi gak enak panas, gitu kebalikannya. Oke dah, besok gue beli dah Neo Mochaccino dah. Harus coba. Nanti gue coba juga yang punya lu, yang apa tadi mau Chocomalt, nah itu gue harus coba. Ada Chocomalt. Oke, gue akan coba. Nah, Nel, ngobrolin soal TikTok lagi nih. Kan ya lu kan maksudnya lagi naik lah ya. Maksudnya secara angka dan secara ya FYP per FYP duniawi itu Nela udah sering lewat lah gitu. Amin. Nah, aminin dulu. Aminin dulu aja. Nah, tapi lu sendiri gitu melihat diri lu ke depan itu kayak gimana sih, Nel? Aku sih, kamu tau nggak? Aku tuh dari kelas 11 itu pengen banget jadi seorang influencer, pengen banget menjadi seseorang seperti Karin, ya kan? Tapi ya, aku sih nggak terlalu berharap aku berada di bidang itu, karena aku tahu aku memiliki kayak kesempatan di bidang-bidang lainnya juga. Kayak contohnya aku bisa di marketing, aku di broadcasting, kayak ilmu komunikasi udah fix banget dah, gue ilmu komunikasi banget anaknya gitu kan. Tapi kayak maksudnya untuk menjadi seorang influencer tuh aku suka. Kenapa? Karena aku senang banget untuk ngomong di depan, aku senang banget untuk public speaking, aku senang banget buat kayak ini lain sebagainya. Jadi mungkin untuk kedepannya aku nggak tahu sih ya aku bakal jadi apa, biar karena Tuhan memilih, biar karena Tuhan berkehendak. Tapi aku pengennya tuh di depan aku bisa jadi dampak buat orang lain. Karena aku selalu bilang kayak gitu, aku bukan pengen jadi
seorang yang terkenal. I don't wanna be famous that much karena aku tahu betapa susahnya untuk menjadi seorang yang famous. Aku pengen menjadi dampak dalam skala aku aja. Kalau aku emang dampaknya skalanya cuma bisa sampai 30.000 orang misalnya ya, misalnya aja, itu aku udah bersyukur gitu. 1.000 orang pun aku bersyukur. Kalau misalnya pun aku nggak bisa jadi influencer dalam posisi dimana nanti amit-amit akun aku ke ban, atau misalnya amit-amit semua social media aku nggak bisa pakai lagi misalnya gitu. Menjadi seorang influencer ya, lo udah jadi influencer, lo udah jadi influencer buat gue udah jadi influencer buat lo. So basically jadi influencer dalam konteks ini aku pengen jadi dampak aja sih lebih tepatnya. Jadi kedepannya ya semoga aku melihatnya sih menjadi seseorang yang sukses ya. Amin. Tapi ya Nel, ngomongin soal influencer dan ya mungkin bisa menjurus ke memberi dampak ke orang juga ya Nel. Nah itu tuh lu awalnya kenapa sih pengen jadi influencer gitu? Kayak tadi kan kita kan ngomong karena Awkarin. Salah satunya kan karena lu lihat Awkarin kan kayak ingin seperti ingin menjadi seperti Awkarin. Yes, betul, itu dia. Itu yang dicari. Hal yang buat kayak anjir, gua harus kayak Awkarin nih. Nah, itu tuh lu apa gitu ya, kayak anjir fix gua jadi influencer gitu. Itu lu apa sih, Nel? Lu tau gak sih masa-masa dimana Awkarin juga pernah sempat kena hate? Yang maksudnya pernah kena hate. Gue ikutan loh, karena gue malu, karena gue udah dibully di angkatan, gue udah dibully di sekolah, gue udah dibully di antara teman-teman gue gitu. Teman-teman gue tuh gak suka Awkarin. Nah gue cari tahu dong Awkarin siapa gitu kan, gue cari tahu. Terus gue udah, ya gue nggak suka juga, tapi diam-diam gue nonton di belakang, gue nonton YouTube-nya. Gue ikutin, gue bukain story-nya satu-satu, gue tahu nama teman-temannya, gue tahu nama teman-temannya, gue tuh kayak bener-bener kayak gila ini keren banget. Tapi masih sekolah, kalau misalnya mereka ngomongin Awkarin, gue juga ikutan. Ya lu tau gak sih dia tuh kayak gini-gini. Temen gue sih heran kenapa gue bisa tahu banyak. Gue bilang aja gitu, gue gak suka sering muncul gitu di IG. Tau gak sih kayak alasan-alasan klasik gitu, kayak ya banyak kok yang cerita, banyak padahal gak ada, gue yang cari tahu sendiri gitu. Itu sebenarnya gara-gara gengsi gue juga aja. Tapi setelah gue kelas 10-11, gue jadi lebih open gitu loh. Gue seneng sama Awkarin karena kelas 11 gue ketemu sama teman-teman juga yang kelas 9, 10, 11 gue tuh lebih open karena kelas 9 tapi masih takut karena kelas 9 tuh yang cewek-cewek udah oke lah, gue udah punya teman-teman cewek. Tapi kelas di angkatan kelas 9 itu yang cowok-cowok masih belum gitu, jadi gue masih belum berani karena kalau gue ngomong tentang Awkarin ntar gue dikatain lagi. Jadi aku tuh bener-bener takut banget lah istilahnya. Kelas 10 juga ada cewek-cewek yang rada-rada ngomongnya gitu, tapi setelah kelas 11 teman aku bahkan buka DM aku sama Awkarin gitu, yang dimana aku balas-balasin story-nya Awkarin. Kayak lo tau gak sih kayak maksudnya orang-orang aneh gitu ya, tau kan lah ya, gue sampai buka-buka tuh sampai aku dikatain cie ke Awkarin gitu. Tapi gue kayak ya udah fine-fine aja karena memang faktanya aku seneng kekerenan Awkarin, dimana dia tuh kayak lo di hate sepanjang masa, kayak maksudnya lo di hate sama satu Indonesia, lo dituduh hal-hal yang gak bener, terus kayak tapi lo masih kuat dan sampai sekarang tuh udah sukses banget. Dan juga kayak maksudnya mungkin lo ngelakuin hal-hal yang salah dan lain sebagainya, gue tidak mentoleransikan hal-hal salah yang pernah dilakuin sebelumnya, tapi melihat berapa dia berubah dan dia berusaha buat menjadikan itu suatu hal kebaikan. Kayak contohnya dia sekarang volunteer kemana-mana tuh, terakhirnya ke Kalimantan tuh, gue tahu tuh terakhirnya ke Kalimantan, atau kalau nggak salah dia ke ini serius, gue sampai tahu, gue kayak segitunya. Terus kayak orang-orang udah kayak gila, Nela lu tau banget Awkarin gitu. Sebenernya biasa aja, kayak maksudnya masih ikonnya biasa gitu, tapi kayak lu masih pengen gitu, gue tahu berapa hal lah gitu. Dan juga kayak kalau misalnya ditanya kayak apalagi ya, kayak misalnya kenapa lo jadi fan influencer, mungkin karena dalam posisi dimana dulu tuh aku tuh ngeliat Awkarin keren, terus aku pengen, terus aku juga kayak ngerasa aku tuh cocok buat ngomong di depan, jadi kayak aku seneng jadi pengen banget gitu. Nah Nel, tapi Nela sendiri pernah nggak sih Nel pas zaman-zaman suka Awkarin ganti nama IG jadi Aunela gitu, pernah nggak Nel? Oh itu mah tidak pernah ya sebelumnya. Kalau misalnya gue ganti jadi Aunela atau enggak Aunela gitu, itu kayak gue udah dibully 3 kali lipat kali ya. Jadi kayak sosial media aku aja dulu tuh ngepost sekali itu pun langsung delete karena takut di SS. Itu aku dulu tuh pas langsung delete parah banget. Pokoknya intinya nggak pernah. Nama aku tuh normal gitu, berusaha normal banget. Enggak, soalnya
kebetulan nih orang terdekat saya yaitu saudara saya ya Nel ya pernah mengalami fase ya masih anak-anak SMP sih tapi pernah mengalami fase yang nama Instagramnya pakai AWK di depannya kayak ya Allah masa-masa jaya ya masa-masa jaya ngepost terus LFL terus nih pakai PR iya terus hashtagnya follow for follow like for like iya like for like terus nanti kalau ada yang komen FD ya dijawab dan gue tau banget itu masa-masa seperti itu terus zaman dulu ngepromotin orang masih di feed belum ada story iya terus nanti kalau misalnya di Ask FM biasanya kayak jawab kayak spam for spam terus bilang katanya tanya ini biar terkenal gitu terus kayak post fotonya tuh kayak likes-nya harus yang paling banyak banget ya ampun masa-masa zaman jaya itu zaman jahiliyah jaya masa-masa dunia belum butuh handphone iya kayak ya udah ke warnet buka ASFF buka Facebook buka Twitter ya nggak sih buka HP pinjam punya nyokap kadang-kadang kalau misalnya HP habis baterai aku dulu punya HP HP-nya HP kodok chargernya charger kodok gara-gara aku HP-nya HP smartphone gitu loh yang kecil terus harus chargernya terus dibuka baterainya jadi colok gitu pakai baterai kodok dulu kayak gitu jadi kayak saking parahnya dulu tuh masa-masa itunya dan aku tuh dulu bisa kayak berjam-jam gak pegang HP juga bisa HP ku pernah hilang 2 minggu aku gak peduli asli dulu maksudnya sebebas itu dengan HP ya dulu dikit-dikit seenggak tergantungan itu kayak separah itu Waji kayak segitunya gitu sih sekarang ngambil HP sejam aja kayak udah iya gelagatan langsung kayak gue siapa nih gue takut di chat aduh ini ada tugas aduh itu udah parah banget sih dari dulu tuh sekarang udah kayak gitu banget libur aja harus megang HP ya nah itu kayak udah nggak bisa gue mencoba loh gue nyoba buat gak megang HP nggak bisa sama sekali tapi gue ya Nel setelah ada tragedi dan insiden enggak sih ya pokoknya beberapa bulan kemarin lah gitu ya dan mungkin sampai sekarang gue ke sosial media udah kayak gimana ya pokoknya gue bener-bener yang sering dibuka adalah hal lain dan juga WA ya karena kebutuhan kuliah Instagram sama TikTok itu jarang gue cuman karena konten doang gue buka TikTok ya karena yang lo ajakin kan itu gue baru lagi itu satu serius selama sebulan lebih itu gue baru buka TikTok lagi itu tuh astaga puji Tuhan Instagram gue baru aktif lagi karena paid promote udah sama banget gue terakhir ngepost tuh berapa bulan ya 2 bulan lalu kali ya masih Mei Juni awal deh terus tiba-tiba disuruh ngepost PP gue kayak yaudah deh sekalian deh bikin konten gak apa-apa deh mumpung lagi post PP gue bisa menyalahkannya pada PP jadi kalau bisa like-nya turun gue gak usah insecure ini gara-gara PP gue gituin aja boleh gak sih gitu? Gak ya tapi Anel ngomong-ngomong soal Instagram dikit nih kan lu kan udah mulai aktif di Reels ya iya nah itu tuh Reels tuh sistemnya gimana sih jujur gue gak tahu gue udah gak buka Instagram selama sebulan dan pas lihat ini apaan gitu tiba-tiba ada updatean ya lo kaget ya sumpah kayak kan gue kan mau ngepost yang PP kan pas klik yang bawah kok Reels gitu taunya postnya pindah ke atas iya itu tuh apaan sih ya dan sistemnya gimana sih lu tahu nggak udah tahu belum aku sih ngertinya tuh pertama Reels itu tuh dulu Instagram bikin tuh biar ngalahin TikTok biasalah kan Instagram gak mau kalah kan ya Instagram tuh dulu ngepostnya tuh sekarang dia mau jadiin bisnis Instagram tuh mau jadi develop bisnis itu yang pertama terus yang kedua Instagram juga pengen jadiin katanya tuh pernah dibilang katanya postingan yang kita foto itu pengen dihilangin bayangin deh betapa sakit hatinya gue pas denger itu serius? Iya katanya mau diusahain biar kayak lebih ke bisnis sekarang karena kayak ngeliat sekarang udah Instagram tuh udah lebih ke bisnis terus kayak mau diubah tapi itu nggak tahu sih itu masih nggak pasti terus inget gak sih dulu pernah ada updatean semalam yang dimana feeds sekarang feeds bukan turun tapi ke samping pernah nggak lu pernah dapet gak? Hah? Gue nggak pernah dapet jadi dulu ada updatean temen gue pada ngomel semua
semua pada nge-SG kayak ini apaan sih, besoknya balik lagi normal, gara-gara pas updatean semua pada ngomel, kayak pada bilang katanya ini aneh, padahal mereka mau nyoba gitu kan. Jadi kayak kasihan banget gitu loh, Instagram udah jauh beberapa hal, tapi kayak Reels itu tuh kayak bentuk updatean buat ngalahin si siapa namanya, si TikTok, dan pengen berusaha buat kayak lebih kayak TikTok gitu loh, lebih kayak bisa FYP. Nah ini mereka mau bisa kayak Reels YP, dimana bisa your feeds-nya, Reels-nya orang-orang gitu. Jadi kayak mereka tuh lagi berusaha banget berubah dari Instagram yang biasanya cuma nge-follow, sekarang jadinya kayak lebih ke TikTok yang maksudnya bisa ngeliat banyak banget gitu kan. Explore sekarang juga udah berubah kan, dulu kan beda kan sekarang. Tapi menurut lu itu efektif nggak? Enggak sama sekali menurutku, karena kayak maksudnya Reels, tapi Reels bagus. Kenapa? Karena bisa reach orang-orang baru. Jadi kalau lo mau nyari followers, bikin aja konten menarik, pasti orang pada follow gitu. Tapi terus kalau misalnya lu bikin Reels buat senang-senang dan lain sebagainya, terus itu lain sebagainya, menurut gue sih agak kurang efektif. Kenapa? Karena jadinya sekarang tuh udah rame banget, udah IGTV, udah postingan, tag post, udah Reels, terus ada shop. Jadi kayak bener-bener satu band gitu kan. Kalau misalnya kita buka akun orang, ada follow, terus bawahnya tuh ada tulisan kayak postingan, IGTV, tag post kan. Karena jadi banyak banget, jadi kayak menurut aku kayak kurang efektif. Tapi seru, kalau misalnya itu seru aja sih. Aku sih seru-seruin aja. Tapi Instagram serakah nggak sih, kayak kan zaman dulu nih kan, awal kan post doang kan, tiba-tiba ada story, iya nggak? Story ngalahin apa? Chat, iya nggak? Iya. Live streaming yang ngalahin beberapa live stream, aplikasi live streaming yang ada. Terus IGTV, YouTube ya. Ya IGTV, YouTube. Sekarang TikTok mau apa lagi gitu? Iya banyak banget kan. Sekarang juga shopping kan, online shop. Ya itu kan yang love bukan love sih, yang like-nya kan jadi pindah ke atas kan awalnya. Iya. Kan dia pindah ke atas jadi aneh. Jadi kayak udah nggak bisa lagi. Kita tunggu aja lah, apalagi yang mau dikasih Instagram. Iya, nanti kita lihat. Makin penuh aja. Bakal jadi apa itu sosial media, apa itu? Biasanya buat... Tapi ya Nels. Ya? Nels lagi. Tapi ya Nel, kan lu kan mulai aktif di Reel juga nih karena yang PP tadi. Itu salah satu cara lu ngilangin bosan nggak sih di PPKM kayak gini? Apalagi kan katanya kan PPKM kan bakal diperpanjang 6 minggu ya katanya kan. Kita 6 minggu bener-bener stick di rumah ya seharusnya. Iya. Lanjut. Kita jadi ya kan harusnya kan kayak gitu kan. Iya, masih aja story yang gini nih. Story kayak guys, masih ada pasti ada satu dua pasti ada. Tiba-tiba ngepost video tulisannya location, terus ada tag-tagannya school gitu, atau enggak kayak bisa hai gitu. Aduh, nanti tiba-tiba kalau ada yang kalau misalkan dihujat tiba-tiba ganti pakai hashtag throwback, padahal nggak throwback. Terus habis itu bilang kalau misalnya yang itu outtake, tambahin tanggal di shift, terus tambahin tanggal. Biasaan orang-orang. Tapi Nel, kalau lu sendiri gitu, bentar ketawa dulu. Kenapa lu ketawa? Dia ketawa. Lanjut. Tapi Nel, lu sendiri gitu ngadepin yang katanya PPKM bakal 6 minggu nih kan, kalau misalkan sampai tanggal 20 sih kalau gue pribadi it's fine ya. Cuman kalau 6 minggu jujur gue pribadi, walaupun pernah mengalami gue pas awal-awal corona bener-bener 3 bulan gak keluar rumah, tapi setelah adanya new normal dan tiba-tiba diserang 6 minggu gak keluar rumah lagi, jujur bagi gue sendiri bosan di rumah. Iya. Nah, lu pribadi gimana sih? Lu pribadi gimana sih cara ngilangin bosan itu tuh? Kan 6 minggu kan bukan apa yang bentar dong. Sebulan lebih tuh. Terus kita lagi libur kan ya? Apa sih kayak maksudnya? Nah, itu kalau kuliah sih ya kayak ya udah kita ada kegiatan, kuliah, nugas ya nggak sih? Iya, terus bisa lagi kita kalau misalnya ada apa-apa kan bisa kayak oh udahlah bisa aja lah daripada gabut gitu kan. Bisa. Tapi kalau gue sih ya gue lagi PPKM kayak gini, ini gue serius ya kayak nyari aja volunteer, internship, seminar. Gue tuh sering banget nyari begituan sekarang ini, biar kayak pertama nambah uang jajan, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita bisa nambah pengalaman. Sertifikat tuh terakhir, tapi kayak maksudnya yang pertama aku nambah uang jajan bukan berarti aku gila uang ya, tapi lebih tepatnya karena kayak maksudnya lagi PPKM gini,
apa baiknya selain kita tuh bisa aktif tapi dalam posisi di mana kita nggak dilanda bahaya gitu kan. Pasti rata-rata tuh internship itu pada WFH semua dong, kayak nggak mungkin dong mereka minta kita buat base kecuali emang penting banget gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya mau menambah pengalaman tuh PPKM ini paling pas. Kenapa? Karena udah libur pertama, kedua pengalaman yang kita alami itu secara online, jadi bisa lebih gampang buat kita tuh atur gitu loh waktunya. Kayak misalnya bangun misalnya acara jam 6.30, kan kalau misalnya harus ke sana pasti bangunnya jam 4, jam 5 gitu. Sekarang kita bisa bangun dari jam 5.30-nya, siap-siap, makan, mandi, udah siap gitu biar acaranya jalan. Jadi kayak maksudnya lebih minim dalam masalah manage waktu dan lain sebagainya. Juga kalau lagi PPKM kayak gini, ikut course. Kan banyak banget tuh kayak website yang ngasih course gratis, training gratis, dimana kita bisa belajar bahasa baru, bisa belajar skill-skill baru, entah itu coding, manajemen skill, atau itu tentang pribadi dan lain sebagainya. Banyak kok kayak course-course yang gitu. Terus juga kayak kalau misalnya kita mau ikut volunteer, kita jadi lebih punya banyak pengalaman yang bisa dimasukin ke CV nantinya. Terus belum lagi kalau misalnya kita masukin CV, kita bisa masukin ke internship, dimana internship itu bisa ngasilin uang, bisa ngasilin lain-lain sebagainya. Dan juga menurut aku sih masa-masa PPKM ini waktu yang paling tepat buat kita nge-explore kemampuan, skill, sama pengetahuan kita sih, Ji. Kayak misalnya lu kan jago nih, maksudnya buat ngomong, lu kan bisa jadiin podcast ini kayak suatu keseharian sama PPKM ini. Jadi lo bisa udah ngembangin skill lu bisa ngembangin pengalaman lu juga bisa kayak buktiin kalau ini emang passion gua gitu. Jadi ini masa-masa yang tepat buat kita tuh ngenalin diri kita dan juga membiasakan diri kita dalam posisi seperti ini, supaya nanti kedepannya kalau misalnya kita lagi ada kerjaan, kita lagi nggak ada kuliah, kita tuh tahu kita mau ngapain gitu. Meskipun udah offline, meskipun udah itu kita jadi tahu, oh ya udah deh gue di rumah aja, gue ngerjain tugas. Jadi kayak lebih kebiasa buat menurut aku sih gitu sih, kayak bisa ngelakuin hal tersebut. Nah Nel, mungkin terakhir kali ya, terakhir nih buat Nela sendiri nih. Kalau misalkan corona udah nggak ada, hal pertama Nela mau lakuin apa dan kenapa? Kalau, ini pertanyaan cukup berat ya, karena kalau setelah pikir-pikir sih aku bakal ngelakuin semua. Kayak usah keluar, jalan-jalan, itu pengen banget gitu. Ya, apa yang pertama aku mau lakuin pertama kali? Best of 3 deh, dan kenapa? Oke, terserah ya, apa aja. Aku mau ngelakuin apa aja. Aku mau ke aku bener-bener gak kepikiran sama sekali, karena gak kepikiran kayak pertama kali yang aku bakal lakuin adalah tentunya aku bakal jalan sama orang-orang terdekat aku, entah itu teman-teman, pacar, saudara, sahabat, siapapun itu. Aku bakal jalan keluar. Kemungkinan sih pacar sih ya, karena kayak maksudnya dia yang paling kayak itu, tapi sama aja aku. Tapi kayak untuk sama teman-teman mungkin abis itu. Tapi kalau misalnya itu kan yang pertama ya kepikiran, tapi aku yakin sih pertama kali aku keluar COVID selesai, aku kayaknya nggak bakal langsung keluar deh, Ji. Kayak nggak bakal langsung cabut gitu. Aku bakal stay dulu di rumah karena mau nunggu kabar benar-benar official gitu loh, karena aku gampang parnoan orangnya. Jadi kayak udah deh, sabar dulu. Nanti kalau misal udah selesai corona, benar-benar selesai, aku pasti langsung cabut sama siapa teman-teman aku, jalan terus post free of mask gitu. Tulisannya kayak aku bebas gitu, bebas corona, bebas gitu. Terus aku pokoknya ke Bandung lah, ke Telkom lah, aku bakal lakuin semuanya yang bisa aku lakuin. Itu sih yang aku lakuin, kan aku pengen bebas. Closing statement nih Del, mungkin Nela ada yang mau disampaikan, mungkin kayak ada quotes of the day gitu dari Nela gitu. Oke, quotes of the day, keren banget. Quotes of the year. Keren kan? Bisa, makanya quotes of the day kayaknya hari ini gak ada quotes sih ya. Tapi mungkin thank you Ji udah ngajak aku, karena kayak maksudnya aku jarang banget diajak podcast dan diajak ngobrol begini, tapi seru banget ngobrol sama kamu ini. Terus yang kedua, semuanya stay safe, stay healthy, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, sama jangan lupa jaga jarak. Yang terakhir, quotes of the day dari gua mungkin it's not over guys, gitu. It's not over yet. Jadi kayak terus berjuang, terus berusaha. Itu sih dari gue. Oke, for today.
Makasih Nela udah mampir ke Your Podcast dan mau ngobrol sama gue. Mungkin next time kalau ada kita ngobrol-ngobrol lagi jangan kapok ya Nela. Iya, santai. Bakal ikut gue ntar. Okay, that's all for today guys. Thank you for watching and listening. Hasta la vista and bye-bye. Hai Seol.